Iya, terdengar Pak, terdengar jelas. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tabanan, beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Edward Ranggong, dari tim ASR Google for Education, Pak Putu Ardi Supartawan, selaku GIG Leader Kabupaten Tabanan, serta Kokapten Belajar ID Kabupaten Tabanan, serta Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Salam sehat dan bahagia. Baik, mohon izin share screen Bapak Ibu. Maaf Pak, dari Kelungkung maksudnya Pak ya? Dari Kelungkung Pak Putu. Maaf. Izin Pak Putu, sudah nampak nih? Sudah Bapak Ibu nih? Baik Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini yang ingin sedikit menyampaikan informasi tentang sertifikasi pendidik Google dan Google Educator Group atau GEG. Tadi yang sempat lihat di kolom chat, ada Bapak Ibu beberapa yang bertanya bagaimana cara kita memperoleh sertifikasi Google. Atau bahkan ada juga yang sudah Bapak Ibu mengantungi sertifikasi Google tersebut. Baik, mohon izin perkenalkan, nama saya Ki Gede Yokta Pradana. Saya sudah educator level 1, level 2, serta yang juga Google Certified Trainer. Kemudian yang juga aktif di GIG Kabupaten Tabanan sebagai leader. Nah, yang sehari-hari Bapak Ibu bertugas di SMA Negeri 1 Marge Tabanan. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan ke Tiang nanti, boleh mengirimkan email ke alamat ipradana90@gurusma.belajar.id. Oleh akun tersebut dan silakan diaktifasi, karena seperti yang diinformasikan tadi oleh Pak, akun ini sangat penting sekali dan nantinya akan dipakai sebagai single sign-on atau satu kunci untuk masuk ke berbagai macam platform yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Baik Bapak Ibu, ini yang pertama ada sertifikasi pendidik. Jadi pendidik bersertifikasi Google itu adalah pendidik yang berhasil mengimplementasikan aplikasi-aplikasi Google di dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, sertifikasi Google ini ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu ada Google Certified Educator Level 1 atau GCE Level 1. Kemudian setelah Bapak Ibu berhasil memperoleh sertifikasi level 1, Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk mengikuti Google Certified Educator Level 2. Kemudian setelah level 2 itu ada namanya Google Certified Trainer. Nah, yang keempat itu ada Google Certified Innovator. Dan yang kelima ada Google Certified Coach. Jadi kelima sertifikasi Google ini Bapak Ibu berikutnya lulus dulu pada sertifikasi sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian program sertifikasi ini dirancang untuk semua ini menerapkan praktik melalui Workspace for Education. Nah, jadi apa saja yang Bapak Ibu perlu lakukan untuk menjadi pendidik bersertifikasi Google?
Jadi Bapak Ibu, ini sertifikasinya internasional. Jadi ketika Bapak Ibu sudah lulus, Bapak Ibu akan memperoleh pengakuan sebagai pendidik yang sudah tersertifikasi Google. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan jalan-jalan ke luar negeri, nah setelah pandemi mungkin Bapak Ibu punya kesempatan jalan-jalan keluar, itu Bapak Ibu masih diakui. Jadi ini diakui oleh internasional seperti itu. Nah, langkah pertama Bapak Ibu bisa mengikuti sertifikasi level 1. Bapak Ibu diminta penggunaan terhadap alat-alat Google di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi setelah Bapak Ibu lulus dari sertifikasi Google ini, Bapak Ibu akan memperoleh page seperti gambar ini, yang nantinya Bapak Ibu bisa sematkan di email maupun di daftar riwayat hidup serta portofolio Bapak Ibu masing-masing. Nah, tentu saja ini akan menambah kebanggaan Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu lulus dari Google sertifikasi level 1, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke sertifikasi level 2. Oh ya, artinya juga perlu informasikan bahwa sertifikat Google ini Bapak Ibu hanya berlaku selama 3 tahun. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang sudah lulus, kemudian 3 tahun lagi harus di resertifikasi kembali. Jadi ini di-upgrade setiap 3 tahun sekali. Nah, kenapa Bapak Ibu? Jadi ini untuk memastikan bahwa orang-orang atau para pendidik yang sudah tersertifikasi menguasai fitur-fitur yang dikeluarkan oleh Google. Jadi karena dalam jangka waktu 3 tahun ini tentu saja banyak sekali pembaruan dikeluarkan pihak Google tersebut. Jadi misalnya sekarang Bapak Ibu lulus sertifikasi Google, nah kemungkinan 3 tahun ke depan itu akan ada banyak fitur-fitur baru yang dihasilkan oleh Google, nah sehingga Bapak Ibu harus di resertifikasi kembali. Nah kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mengikuti sertifikasi pendidik level 2. Nah ini juga sama, berlaku selama 3 tahun. Dan setiap tes Bapak Ibu ini berbayar Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi level 1 itu biayanya adalah $10, kemudian yang level 2 itu biayanya adalah $25. Dan waktu pengerjaannya itu adalah 180 menit. Nah jadi kalau yang boleh cerita sedikit, nah kemarin sekitar tahun 2020 dan 2021 Bapak Ibu itu ada program dari Kemendikbudristek, itu namanya Google Master Trainer. Jadi Bapak Ibu diberikan pendidikan gratis dari pihak rekan dari Google tersebut. Nah kemudian biaya juga ditanggung oleh Kemendikbudristek. Jadi para guru tersebut mengikuti kegiatan secara gratis. Tetapi Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu mengambil secara mandiri, jadi tes ini itu berbayar. Untuk level 1 $10, untuk level 2 itu adalah $25. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu lulus di level 2, bisa untuk melanjutkan ke trainer, coach, dan inovator. Nah kemudian mengapa Bapak Ibu harus menjadi pendidik bersertifikasi Google? Nah yang pertama Bapak Ibu akan memperoleh pengakuan secara internasional. Jadi Bapak Ibu bisa berbangga karena pengetahuan yang Bapak Ibu miliki sudah teruji. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lulus dan mengantungi sertifikasi Google. Kemudian juga sebagai bukti kemahiran Bapak Ibu dalam menggunakan fitur-fitur dari Google. Nah, dari samping itu Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin, yaitu dalam berbagi dengan rekan-rekan dan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru di sekolah Bapak Ibu masing-masing, di daerah Bapak Ibu masing-masing, bahkan sekarang seperti di media sosial itu Bapak Ibu banyak rekan-rekan yang sudah berbagi tentang praktik baiknya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu bisa memperkuat pengaruh, tentu menjadi leader ya dalam penerapan ini harus terus mengupgrade diri. Nah, jadi salah satu langkahnya dengan cara mengikuti sertifikasi Google tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat dampak yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu tidak hanya memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa Bapak Ibu masing-masing, tetapi Bapak Ibu juga bisa menginspirasi rekan sejawat, menginspirasi rekan-rekan sekolah lain hal yang sama atau bahkan lebih dari yang Bapak Ibu lakukan. Di sertifikasi ini Bapak Ibu bisa mempercepat
pengembangan diri. Jadi ilmu-ilmu yang Bapak Ibu dapatkan itu bisa Bapak Ibu langsung terapkan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian berikutnya bisa membangun keterampilan dalam melakukan pelatihan Bapak Ibu. Jadi untuk bisa lolos dari sertifikasi Google ini Bapak Ibu diharapkan mampu mengimbaskan. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Kadis tadi, jadi jika kita punya ilmu itu harus segera diimbaskan. Kalau tidak diimbaskan itu akan mentok di Bapak Ibu dan biasanya ilmu tersebut cepat hilang atau pudar. Nah, jadi jika Bapak Ibu ingin lolos itu harus mengimbaskan ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu peroleh. Nah, sehingga nanti ketika dilakukan tes Bapak Ibu bisa memberikan performa yang optimal. Kemudian Bapak Ibu juga dapat meluncurkan proyek-proyek yang transformatif. Jadi karena di LMS ini ketika Bapak Ibu mengikuti sertifikasi itu Bapak Ibu bisa terinspirasi bahkan dari permasalahan yang diberikan di dalam soal-soal tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu Niki ada lebih detail lagi tentang Google for Education Certified Educator Level 1. Nah, apa saja sih yang Bapak Ibu harus kuasai nah untuk bisa lolos dari sertifikasi Google level 1 tersebut. Nah, itu kalau level 1 pembelajaran fundamental tentang dasar-dasar Google for Education seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Edward, seperti ada Google Classroom, kemudian ada Google Form, ada Google Slide, itu ada Google Meet, nah, yang Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu cukup mengetahui dasar-dasarnya saja dalam penggunaan fitur-fitur Google tersebut. Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengikuti sertifikasi Google. Nah, kemudian yang kedua di Certified Educator level kedua, Bapak Ibu harus mampu menunjukkan bagaimana fitur-fitur tersebut diintegrasikan. Jadi bagaimana kita memadukan Google Form dan Google Sheet, kemudian ada Google Slide dan Google Classroom misalnya Bapak Ibu. Jadi penggunaan kita tidak hanya sebatas terpisah, tetapi bagaimana fitur-fitur tersebut diintegrasikan. Itu istilahnya di sana melampaui fundamental. Jadi ada kelebihan dibandingkan dengan level 1 sebelumnya. Nah, kemudian masuk kepada Google Certified Trainer. Jadi setelah Bapak Ibu lulus di level 1, kemudian Bapak Ibu bisa mengambil Certified level 2. Setelah lulus level 2, Bapak Ibu bisa mengambil Google Certified Trainer. Jadi Tiang bersama Pak Putu Hardi kemarin sudah lulus dari Google Certified Trainer. Nah, di sana Bapak Ibu akan diminta mengisi sebuah form, Bapak Ibu, sebuah form apa saja pelatihan-pelatihan yang sudah Bapak Ibu lakukan, berikan feedback kepada peserta, kemudian bagaimana cara Bapak Ibu melatih peserta sehingga mereka bisa memecahkan permasalahan yang mereka temui dalam pembelajaran. Di samping itu Bapak Ibu juga nanti akan diminta untuk membuat sebuah video yang akan dikirim sebagai bahan ajuan kita agar diterima sebagai Google Certified Trainer. Nah, kemudian kalau Certified Innovator, nah ini yang kebetulan belum sampai ke sini Bapak Ibu. Nah, di sana para pengajar unggulan yang bersemangat untuk tumbuh secara profesional, mengadvokasi teknologi yang memberikan dampak dan berinovasi untuk meningkatkan kelas sekolah dan komunitas lokal. Nah, rencananya Bapak Ibu di tahun 2022 ini berdasarkan info dari rekan-rekan kami di GEG, itu akan ada Google Certified Innovator. Nah, kemungkinan nanti mungkin Tiang dengan Pak Putu Hadi akan mencoba ikut, mudah-mudahan bisa lolos lagi Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu bisa lolos di Google Certified Innovator, itu bisa Bapak Ibu mengikuti Google Certified Coach. Nah, di sini Bapak Ibu yang sudah lulus itu merupakan seorang pendidik yang menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja dengan 1:1 dengan guru. Jadi bahkan bukan lagi pelatihannya massal, tapi lebih ke deep dialog. Jadi 1:1. Jadi pembina membantu guru mengatasi tantangan kelas dengan mengadopsi strategi instruksional baru. Nah, Bapak Ibu, di sini kami mengajak Bapak Ibu, mari tingkatkan kualitas Bapak Ibu
dengan mengikuti sertifikasi Google, Bapak Ibu. Jadi banyak manfaat yang akan Bapak Ibu terima, seperti yang tadi Tiang sampaikan. Bapak Ibu bisa memperoleh pengakuan secara internasional. Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin dalam perubahan, baik di sekolah maupun di daerah Bapak Ibu masing-masing, sehingga kita bisa mempercepat digitalisasi pendidikan yang dicita-citakan oleh negara kita saat ini. Jadi semakin cepat perubahannya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bergerak bersama meningkatkan kualitas diri. Nah, salah satunya adalah dengan cara membekali diri dengan sertifikasi Google. Jadi tidak usah muluk-muluk Bapak Ibu, coba di level 1 dulu, terus level 1, kemudian coba di level 2, kemudian tinggal di trainer, innovator, bahkan jika bisa sampai ke Google Certified Coach Bapak Ibu. Nah, salah satu langkah lain yang Bapak Ibu bisa tempuh untuk meningkatkan kompetensi diri atau meningkatkan kualitas itu dengan bergabung membentuk sebuah komunitas. Nah, di sini kita memiliki sebuah komunitas Google namanya Bapak Ibu, Google Educator Group. Nah, di sini Google Educator Group merupakan wadah untuk menyatukan para pengajar yang berminat untuk mendiskusikan manfaat teknologi bagi sekolah, kelas, dan komunitas di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu, GEG ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia, baik secara online maupun dalam secara offline yang diselenggarakan secara lokal. Nah, Bapak Ibu, grup ini juga menyediakan forum bagi pengajar untuk berkolaborasi, berbagi, dan saling mendukung satu sama lain, Bapak Ibu. Jadi nanti masing-masing daerah, Bapak Ibu, itu ada istilahnya chapter. Jadi untuk kita sendiri di Bali sudah terbentuk beberapa GEG di daerah masing-masing. Di antaranya untuk Kabupaten Kelungkung itu adalah Bapak Putu selaku leadernya. Kemudian kalau di Tabanan Tiang sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu silakan nanti kalau di Kabupaten Kelungkung boleh menghubungi Bapak Putuwardi. Nanti beliau pasti sangat welcome Bapak Ibu. Beliau senang berbagi. Nanti Bapak Ibu pasti akan disampaikan banyak kelebihan ya Bapak Ibu ketika bergabung dalam sebuah komunitas GEG atau Google Educator Group. Nah, jadi Google Educator Group ini Bapak Ibu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di sini terdiri dari kumpulan GEG daerah yang terus mengangkat diri untuk menjangkau seluruh kabupaten dan kota di provinsi di Indonesia dengan harapan makin banyak pendidik yang dapat menikmati kemudahan bersama Google. Jadi tidak dipungkiri Bapak Ibu, Google ini itu sangat besar sekarang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu anti terhadap Google itu akan tertinggal karena hampir semua informasi itu bisa dikelola oleh Google. Jadi sempat ketika kami mengikuti pelatihan itu visi misi Google sesungguhnya itu adalah memilah-milah informasi. Jadi mengumpulkan informasi sehingga informasi tersebut bisa dijangkau oleh semua pihak. Informasi itu sangat mahal, sangat sulit diperoleh. Jadi hanya belajar dari sumber buku saja. Kemudian sumber ilmu juga hanya dari guru saja. Nah, bayangkan sekarang Bapak Ibu, informasi ini bisa kita peroleh di mana saja di internet. Jadi sangat banyak sekali informasi yang bisa kita jangkau, tentu dengan memanfaatkan mesin pencari dari Google tersebut. Jadi informasi ini sangat banyak. Agenda-agenda yang sudah dirancang oleh GEG di daerah masing-masing, baik secara online maupun offline, itu tentu saja secara gratis. Nah, yang paling penting adalah update terkini terkait dengan fitur-fitur Google dan yang bahkan baru saja rilis Bapak Ibu yang menjadi ditunggu-tunggu oleh para pendidik ya, mungkin di Kabupaten Kelungkung juga, kebetulan di Tabanan juga seperti itu. Itu adalah menjadwalkan di beberapa kelas, salah satu fitur Google Classroom yang baru dirilis itu adalah menjadwalkan di beberapa kelas secara sekaligus. Nah, misalkan kalau Tiang mengajar di SMA, itu karena mengajar beberapa kelas secara paralel, karena misalkan mengajar di hari Selasa, kebetulan ada kegiatan, kita ingin mengirim jadwal di hari Senin. Nah, kalau sebelumnya penjadwalan itu hanya di
satu kelas saja. Tapi Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu sudah bisa menjadwalkan ke beberapa kelas secara sekaligus. Ini merupakan fitur yang sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi anggota dari GIG ini, informasi tersebut Bapak Ibu akan lebih awal dapatkan ketimbang rekan-rekan guru yang tidak bergabung dalam komunitas GIG ini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga dapat melatih keterampilan dan dalam berkomunikasi Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan event misalnya, nanti itu Bapak Ibu akan secara bergantian memberikan berbagi praktek baik, berbagi pengalaman, atau berbagi hal-hal baru yang Bapak Ibu dapatkan terlebih dahulu terhadap rekan-rekan lainnya. Tentu di sana jelas akan melatih keterampilan Bapak Ibu dalam berkomunikasi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada beberapa kegiatan GIG. Nah, itu yang pertama ada meeting GIG Effect, jadi Asia Pasifik Bapak Ibu. Jadi GIG kita bukan hanya di Indonesia saja. Indonesia itu masuk ke Asia Pasifik. Jadi Bapak Ibu bisa bagi praktek baik bukan hanya dengan rekan Bapak Ibu Indonesia saja, tapi Bapak Ibu bisa melihat atau bagaimana praktek-praktek baik pembelajaran yang ada di luar Indonesia. Jadi tentu saja ada yang bisa kita adopsi, tentu saja mungkin ada yang beberapa tidak sesuai. Jadi tentu saja dapat menambah hasanah dari pemahaman Pak Ibu dalam melakukan pembelajaran. Bukan hanya saat online, tetapi juga nanti ketika pembelajaran tatap muka sudah berjalan dengan optimal ketika offline. Kemudian kita juga ada meeting GIG Indonesia, ada monthly event GIG Effect, ada Effect Connect, ada monthly event pagi GIG Indonesia, GIG Chapter Meetup. Jadi ada banyak kegiatan Bapak Ibu yang bermanfaat tentu saja untuk pengembangan diri Bapak Ibu. Kemudian ada kita belajar tentang Google Workspace for Education dan Chromebook. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ikut di GIG akan mendapatkan informasi mendalam, lebih mendalam tentang penggunaan Chromebook seperti yang sudah disampaikan Pak Edward tadi. Kemudian Bapak Ibu juga dapat berbagi pengalaman pedagogis di kelas dan di sekolah, serta sesi belajar untuk Google Certified Educator dan Certified Trainer. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa hal terkait dengan GIG, itu ada struktur organisasinya, kemudian nanti ada resort, newsletter, promosi, ada mentornya, kemudian di GIG juga ada istilah kapten Bapak Ibu. Mungkin Pak Putu Adi perlu kapten-kapten untuk membantu kegiatan dalam GIG. Nah, di sini ada beberapa kegiatan di GIG Indo Event, itu ada ini contohnya beberapa contoh saja. Ada kegiatan rapat tanpa ribet, misalnya menggunakan Google Meet, Jamboard, dan kalender. Kemudian ada pameran hasil karya siswa. Nah, di samping itu juga ada kegiatan GIG Effect Event. Jadi bagaimana kita bertemu dengan pengajar-pengajar yang memanfaatkan Google dari Asia Pasifik. Nah, jadi GIG regional Bapak Ibu berdasarkan wilayahnya itu seperti yang Tiang sampaikan tadi, ada GIG Effect Asia Pasifik, kemudian ada EMEA, Europe, Middle East, dan Afrika, ada LATAM, Latin Amerika, ada NA, North America. Nah, kemudian untuk Indonesia sendiri Bapak Ibu itu masuk kepada wilayah GIG Effect. Jadi kita masuk di GIG Asia Pasifik. Nah, kemudian ini adalah struktur dari GIG Leadership Structure. Itu yang pertama, itu ada GIG Mentor. Nah, di bawahnya GIG Mentor itu ada GIG Leader. Kemudian yang bekerja sama dengan GIG Co-Leader, itu nanti dibantu oleh para Empower Captain, kemudian ada Share Captain, Inspire Captain, ada Learn Captain, ada Inclusivity Captain. Nah, apa saja peran daripada masing-masing struktur tersebut, kita akan coba lihat bersama-sama. Nah, yang pertama ada GIG Mentor. Jadi GIG Mentor ini adalah GIG Leader Bapak Ibu. Jadi agar menjadi GIG Mentor, itu yang pertama harus menjadi leader dulu. Adalah GIG Leader yang berspesialisasi dalam bidang tertentu dari program GIG, serta memimpin dan mendukung GIG Leader lainnya secara regional. Nah, untuk menjadi seorang GIG Mentor, Bapak Ibu harus dinominasikan oleh minimal 2 GIG Leader di wilayah masing-masing. Di Effect, EMEA, LATAM, ataupun NA. Kemudian memiliki pengalaman minimal 2 tahun menjadi seorang GIG Leader dalam mendukung berbagai events dan mendukung anggota GIG mereka. Kemudian
memiliki pengalaman dalam berhubungan dengan GIG lain di wilayah untuk membangun networking dan event. Jadi seperti saat ini Tiang bersama Bapak Putuwardi itu berkolaborasi antara lintas wilayah GIG, jadi antara Kabupaten Kelungkung dan Kabupaten Tabanan. Nah, kemudian ada GIG Leader, itu adalah seorang pendidik yang bertanggung jawab untuk mengelola, memimpin komunitas, menjalankan acara, serta mendukung dan menginspirasi keanggotaan. Jadi tugas seorang leader itu adalah untuk menjadi pionir atau menjadi contoh untuk rekan-rekannya dan dapat menginspirasi dalam hal berbagi maupun dalam praktek-praktek baik dalam pembelajaran. Kemudian ada GIG Co-Leader, itu bersama GIG Leader mengembangkan cara lain. Pertemuan di app. Jadi ada yang namanya Edu app Bapak lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu lulus nanti akan bergabung menjadi GIG Leader seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa pendukung dari GIG Leader, yaitu Kapten. Ada Empower Kapten, itu bertanggung jawab untuk mengembangkan kepemimpinan dengan memanfaatkan keanggotaan yang lebih luas. Kemudian ada Inspire Kapten, itu bertanggung jawab untuk mengatur acara untuk anggota GIG. Ada Share Kapten, yang relevan. Kapten itu bertanggung jawab untuk menyediakan tanggung jawab komunitas inklusif. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu posisi-posisi tersebut masih ada lowong untuk Kabupaten Kelungkung sehingga Bapak Ibu bisa menjadi salah satu kapten untuk Bapak Putuwardi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah beberapa sebaran GIG yang ada di Indonesia, tapi di sini datanya belum diupdate Bapak Ibu, mungkin belum masuk. Untuk Kabupaten Tabanan sudah ada sebenarnya, kemudian untuk Singaraja juga sudah ada, tapi di sini yang dari Pak Putuwardi sudah muncul GIG Kelungkung dan GIG Badung. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian, seperti yang disampaikan tadi dari Pak Edward, itu ada tim ASR, kemudian di sini ada juga tim Adoption Google for Indonesia, itu ada Pak Waris Chandra dan Ibu Natalia Mardiningtyas. Oke, baik Bapak Ibu, mari bergabung bersama kami di Google Educator Group di daerah Bapak Ibu masing-masing dan kembangkan keahlian dalam menggunakan aplikasi Google di komunitas kami. Jadi nanti untuk pengajuan leader dan co-leader bisa menghubungi atau mengklik alamat berikut ini, bit.ly pengajuan GIG. Tentu Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi leader lagi di Kabupaten Kelungkung, tapi kemungkinan peluang untuk co-leader itu masih terbuka, seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Sekian informasi singkat dari saya tentang sertifikasi Google maupun Google Educator Group. Nah, silakan Bapak Ibu jika memang ada pertanyaan boleh disampaikan Bapak Ibu.